Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eko di channel Giata Production, channelnya petani masa kini. Di video kali ini saya akan membahas cara yang efektif untuk menjaga tanaman padi kita agar tetap aman dari serangan hama dan penyakit. Kita akan menggunakan metode yang terbukti efektif, yaitu dengan menggunakan hitungan penanggalan berdasarkan musim tanam dan menentukan musim tanam. Kita semua tahu betapa merajalelanya serangan hama dan penyakit yang dapat merugikan kita sebagai petani padi. Oleh karena itu, simak video ini sampai selesai agar kita bisa memahami cara yang tepat untuk melindungi tanaman kita dari serangan hama dan penyakit. Jangan lewatkan informasi berharga yang akan saya bagikan ini, karena ilmu ini dapat menjadi bekal penting bagi kita para petani, terutama bagi petani pemula. Perlu diketahui bahwa padi adalah tanaman yang bisa ditanam sepanjang tahun ya. Tetapi dalam proses penanamannya harus disesuaikan dengan ketersediaan air. Sehingga ada periode yang tepat menanam padi yang dikelompokkan dalam 3 periode yang wajib kita ketahui. Periode yang tepat menanam padi ini bisa kita jadikan sebagai pedoman yang tepat untuk menanam padi ya. Periode ini memiliki peranan yang penting yang memungkinkan kita bisa mendapatkan hasil panen yang maksimal, terutama untuk petani padi pemula. Dalam kegiatan budidaya tanaman padi, ada 2 aspek penting yang perlu kita pahami ya, agar proses penanaman nantinya bisa berhasil sampai proses panen tiba. Pemahaman tersebut antara lain hubungan antara jadwal waktu penanaman dengan tingkat perkembangan tanaman padi, hubungan antara siklus perubahan cuaca dengan masalah perkembangan penyakit dan hama tanaman padi. Kedua hal tersebut akan sangat dibutuhkan sehingga petani bisa menentukan periode yang tepat menanam padi. Lalu apa manfaatnya sih mengetahui periode menanam padi ini? Nah, manfaat dari menentukan periode menanam padi yang tepat, manfaatnya seperti bisa mengurangi resiko penyakit pada tanaman dan gangguan hama, sehingga akan mengurangi penggunaan pestisida pada tanaman padi, dan kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang terlalu banyak untuk menanggulangi hama dan penyakit. Manfaat yang kedua, bisa mengurangi resiko gagal panen yang disebabkan faktor cuaca seperti banjir, kekeringan, atau padi roboh terkena angin. Lalu manfaat yang ketiga, mendapatkan hasil panen yang maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan. Karena hasil panen akan sangat ditentukan dengan kondisi lingkungan saat penanaman ya. Dan perubahan cuaca dan iklim saat ini mungkin telah mengalami banyak perubahan. Tetapi perubahan yang terjadi tetap mempunyai pola ya, sehingga perubahan cuaca ini memiliki kecenderungan yang bisa diamati, sehingga kita akan mempunyai dasar pemahaman tentang pranoto mongso yang baik. Nah, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari berbagai sumber dan petani kawakan, periode yang tepat menanam padi dikelompokkan menjadi 3 periode ya, yaitu periode pertama musim tanam utama. Musim tanam utama padi dimulai dari bulan November sampai bulan Maret ya. Kegiatan penyemaian benih padi yang terbaik sudah dimulai di awal bulan November sampai awal bulan Desember atau disebut dengan mongso kanem. Dan untuk kegiatan pindah tanam terbaik bisa kita lakukan pada akhir bulan November sampai pertengahan bulan Desember. Lalu periode kedua musim tanam walian dami. Musim tanam walian ini dimulai dari bulan April sampai Juli ya. Proses penyemaian benih padi disarankan dilakukan di pertengahan bulan April atau di mongso ke-10 sampai pada awal bulan Mei. Untuk proses pindah tanam bisa kita lakukan di pertengahan bulan Mei hingga awal bulan Juni ya. Dan untuk periode ketiga musim tanam kemarau atau musim tanam gadu.
Nah, musim tanam kemarau dimulai dari bulan Agustus sampai Oktober ya. Untuk proses penyemaian benih padi harus disesuaikan dengan sistem pengairan dan irigasi yang kita gunakan. Karena di musim kemarau ini, keberhasilan penanaman padi ditentukan pada sistem pengairan yang lancar. Pada wilayah dengan tipe iklim yang spesifik, ada kemungkinan memiliki beberapa perbedaan periode musim tanam padi. Panen padi biasanya akan terjadi rata-rata 4 bulan setelah tanam ya. Pada musim tanam utama akan menghasilkan panen besar atau dikenal dengan panen raya. Panen padi musim tanam walian akan menghasilkan panen yang cenderung turun dan gabahnya tidak terlalu berbobot. Dan panen musim kemarau akan menghasilkan panen kecil namun memiliki bobot yang cukup bagus dan harganya pun bisa naik 2 kali lipat dari musim tanam pertama ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa periode yang tepat menanam padi sangat ditentukan oleh cuaca dan iklim. Tetapi perubahan yang terjadi masih memiliki kecenderungan dan bisa diamati serta memiliki pola yang berulang. Sehingga perhitungan periode menanam padi yang telah diterapkan selama ini masih efektif diterapkan dalam proses penanaman padi ya. Petani yang cerdas adalah petani yang memahami pola tanam. Dengan memahami pola tanam yang baik, maka hasil yang didapat pun akan maksimal. Itulah informasi mengenai periode tanam yang sangat penting bagi para petani. Semoga penjelasan saya ini dapat dipahami dan dimengerti oleh rekan-rekan petani semuanya ya. Like, subscribe, dan bagikan video ini kepada rekan-rekan petani yang lain agar mereka juga tahu tentang periode tanam yang sangat penting ini. Saya Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dan salam sukses petani Indonesia.